Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Ansar Aki dalam video motivasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengapa banyak orang pintar yang gagal dalam hidup ini. Kita semua tentu pernah melihat fenomena di mana banyak orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual, punya prestasi di sekolah, punya ijazah dengan nilai prestasi akademik yang tinggi, namun dalam kehidupannya banyak mengalami permasalahan, banyak mengalami problem. Bahkan tidak jarang di antara mereka banyak yang mengalami kesulitan berkelanjutan atau kegagalan dalam hidupnya. Saudara sekalian, kehidupan ini bukan hanya sekedar hitungan matematis, angka-angka yang bisa kita hitung secara intelektual, namun kehidupan ini juga penuh dengan problematika yang membutuhkan kecerdasan emosional, yang membutuhkan kecerdasan spiritual. Oleh karena itu, kita tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, kepintaran otak kita semata, tapi kita juga membutuhkan satu daya tahan emosional, kita membutuhkan satu fleksibilitas, kelapangan hati, kelapangan jiwa, dan hubungan yang dekat dengan Sang Maha Pencipta, sehingga kita bisa mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan kita bukan hanya dengan pendekatan matematis, pendekatan intelektual, tapi juga dengan pendekatan emosional yang tinggi dan kecerdasan spiritual yang hebat. Dengan adanya kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional serta kecerdasan spiritual itu, maka kita dapat mengelola hidup kita dengan lebih baik dengan pendekatan intelektual untuk menyusun, untuk mengelola kehidupan material, kehidupan operasional kita. Kemudian kita menggunakan kecerdasan emosional kita untuk mengelola hubungan kita dengan orang lain, untuk mengelola daya kejiwaan kita, bagaimana kita bisa menjadi lebih sabar, bagaimana kita menjadi lebih disiplin, bagaimana kita menjadi lebih fleksibel. Itu adalah satu kemampuan yang harus kita kelola menggunakan pendekatan kecerdasan emosional. Kemudian kita juga menggunakan kecerdasan spiritual untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sehingga masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kecerdasan intelektual dapat kita selesaikan dengan kecerdasan emosional. Jika kita juga tidak mampu menyelesaikan dengan kecerdasan emosional, maka harapan kita yang terakhir adalah menggunakan kecerdasan spiritual. Karena tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah dalam hidup kita. Oleh karena itu, pertanyaan yang sering kita dengar, mengapa banyak orang pintar yang gagal dalam hidup ini? Karena orang pintar itu hanya menggunakan satu kecerdasan di dalam kehidupannya, hanya menggunakan kecerdasan intelektual yang berbasis pada kemampuan kognitif, kemampuan menghitung, kemampuan analisa, kemampuan-kemampuan intelektual. Namun kehidupan ini tidak cukup hanya menggunakan kecerdasan intelektual semata. Tapi banyak sekali orang yang pintar secara intelektual, namun memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Seperti orang-orang yang pintar tapi tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki
kedisiplinan, tidak bertanggung jawab, tidak amanah, maka tentu saja kecerdasan intelektual itu menjadi tidak bermakna, bahkan menjadi tidak bernilai. Karena kecerdasan emosional itu jauh lebih kuat mempengaruhi kesuksesan kita dibanding kecerdasan intelektual itu. Jika kita dihadapkan pada orang-orang yang pintar tapi tidak jujur, dibandingkan dengan orang yang kecerdasannya biasa-biasa saja tapi memiliki kejujuran, memiliki tanggung jawab, memiliki kedisiplinan, bisa bekerja sama, maka tentu saja kita akan memilih orang-orang yang kecerdasannya rata-rata namun memiliki kemampuan emosional yang stabil, kemampuan emosional yang sehat, kemampuan emosional yang prima. Oleh karena itu, di dalam hidup ini kita perlu mengasah kecerdasan intelektual kita dengan membaca buku, dengan membaca jurnal, dengan ikut seminar, ikut diskusi. Itu adalah cara-cara kita untuk menambah kecerdasan intelektual kita. Namun kita juga perlu mengasah kecerdasan emosional kita dengan cara melatih jiwa kita supaya lebih sabar, lebih teliti, lebih damai, lebih harmoni, lebih bertanggung jawab, lebih disiplin. Melatih jiwa kita, hati kita untuk lebih ikhlas, untuk lebih ridho, menerima segala permasalahan dalam hidup kita, tidak gampang menyerah. Ini adalah cara-cara kita untuk melatih kecerdasan emosional kita. Sedangkan kecerdasan spiritual kita dapat kita tingkatkan dengan melatih jiwa kita untuk lebih dekat kepada Allah, membersihkan hati kita dari segala sifat-sifat buruk seperti marah, dengki, iri hati, sombong. Itu semua kita hilangkan dari dalam hati dan jiwa kita. Karena hanya hati yang bersih yang bisa dekat dan mengenal Allah. Ketika kita bisa mengenal Allah, mengenal Tuhan pencipta alam semesta, maka kehidupan kita akan lebih bermakna, akan lebih terarah. Karena hidup kita akan dibimbing oleh kecerdasan ilahiyah. Saudara sekalian, memiliki 3 kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Menjalani kehidupan ini dalam semua segi secara optimal, secara sinergi, dan tidak hanya menggantungkan hidupnya pada kecerdasan atau kepintaran intelektual semata, kecerdasan kognitif semata. Inilah sebabnya orang-orang yang pintar banyak mengalami kegagalan jika mereka menyandarkan hidupnya hanya pada kecerdasan intelektual atau kepintaran kognitif semata, dan melupakan bahwa hidup ini bukan sekedar rumus-rumus, bukan sekedar angka-angka, bukan sekedar mekanik, proses-proses sistematis, tapi kehidupan ini jauh lebih rumit, jauh lebih kualitatif dibanding apa yang bisa kita pikirkan secara kognitif semata. Saudara sekalian, dengan demikian kita bisa lebih sukses, lebih bahagia, lebih bermanfaat dalam kehidupan ini jika kita mampu mengembangkan kecerdasan intelektual kita, melatih kecerdasan emosional kita, dan terus meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.